Bagaimana kejadian demi kejadian di saat keluarganya Mas Kholik ini berserta Mas Kholik ke arahnya padepokannya Kiai Subro. Kondisinya gimana? Kasihan saya. Kemarin saja saya diperlakukan kayak gitu sama Kiai Subro. Yang kayak Ustadz Aziz itu agak sedikit menentang, juga kayaknya tidak terima dengan kelakuannya, sehingga sampai muntah darah. Dan Mas Kholik sendiri kan tadi sampai muntah darah ya, karena orang ini tidak bisa dilawan pun percuma, nyawa kita yang akan melayang nanti malahan. Karena saya baru pertama kali nih untuk ke sana. Ayo Mbak Helen sama Mas Kholik. Ya cuma dipanggil nama saya terus saya kayak pusing, panas, dada kayak berdebar, langsung keluar darah gitu aja. Oh, lokasinya di sini. Rame-rame. Oh, ya. Memang rame ya. Masih jam segini masih rame. Kholik. Saya kesini bertamu, ingin mengajak pulang Mbak Hindun. Ini amanah dari guru saya. Amanah gimana? Saya suruh menjaga ini. Hadapi ini santri. Kita nggak bisa lah. Awas, jangan sampai ada yang terluka. Apa kamu? Ayo. Sudah. Awas Kholik. Ayo. Jangan ikut-campur urusan. Saya harus ikut campur karena dia adalah saudara saya. Keluar dari raganya Hindun. Sampai benar-benar kamu keluar dari jiwanya Hindun. Saya tidak akan keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100399714. Rekening BCA 12308260508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita malam ini saat ini masih diberikan kesehatan rohani dan jasmani. Alhamdulillah, puji syukur yang sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saya dan panjenengan semua sahabat-sahabat Ulo dimanapun berada, saya masih bisa bertegur sapa. Dan alhamdulillah saat ini saya tidak sendirian, didampingi oleh Mbak Helen dan juga Mbak Devi. Dimana pula saya pasti teman-teman tidak asing lagi dan tidak ragu lagi siapa beliau di samping saya, yaitu Mas Kholik, dimana beliau adalah dari keluarganya Mbak Hindun dan juga keluarganya Ustadz Jabbar, yang mana saat ini saya ada tujuan untuk melanjutkan apa yang terjadi pada Gio tadi sore di Gio, dan barusanlah belum lama lagi bagaimana kejadian demi kejadian di saat keluarganya Mas Kholik ini berserta Mas Kholik ke arahnya padepokannya Kiai Subro. Dan di situ
Saya sebenarnya mohon maaf sahabat, karena saya tujuannya di sana itu mengintai, dan saat ini masih ramai sekali, seperti masih ramai sekali suasana padepokannya. Saya ingin mengintai karena ada tugas dari Gus Idris. Kalau tidak ada tugas saya tidak akan mengambil tindakan gegabah. Tapi sebelum saya melangkah ke sana, ini Mas Kolik ini ngotot mau ikut aja. Saya udah melarang dan saya tidak mengizinkan sebenarnya, Depi ya sama Helen. Ini masih ngotot aja mau ikut. Menurut saya nih Mas Kolik ya, sebelum kita ambil tindakan ke sana, lebih baik sampean nggak usah ikut. Karena saya khawatir terjadi sesuatu lagi kepada sampean, seperti yang terjadi di Gio tadi. Waduh, nah, saya itu adik saya loh, Mi. Kasihan, saya ingin tahu apa keadaannya sekarang gimana, kondisinya gimana. Kasihan saya. Kemarin saja saya diperlakukan kayak gitu sama apa? Yai Subro. Ya gini loh Mas, takutnya sama itu kalau di sana itu brutal. Tadi aja sempat brutal kayak gitu loh. Nah, tapi itu semua buat adik saya loh. Saya pokoknya pengen ikut, pengen tahu keadaan adik saya sekarang gimana, sehat apa gimana. Saya pokoknya mau ikut. Ya buat adik sampean, tapi kalau kayak gitu caranya malah membahayakan adiknya gitu. Masalah sekarang ini kita ke sana itu untuk mengambil Mbak Hindun pulang gitu. Kalau sampean ikut nanti malah bagaimana? Saya Kacau yang ada. jadi khawatir juga. Lebih baik gini aja apa? Kalian teman Mas Kolik di sini, biar Umi saja yang ke sana. Nanti saya kasih informasi apa yang kira-kira membahayakan. Saya lebih baik mundur. Bagaimana? Kalian yang jaga Mas Kolik. Mas Kolik di sini aja ya. Enggak. Saya pokoknya mau ikut aja, mau ikut, pengen tahu kondisi adik saya gimana. Itu adik saya satu-satunya soalnya. Jangan Mas, jangan ikut aja. Udah Masnya apa namanya, diam aja. Nanti kalau misalnya itu kita yang nyari apa yang itu Mas Mbak Hindunnya. Kalau semisalnya Masnya ikut, nanti aduh bisa-bisa kacau kayak ya yang kemarin itu terjadi kayak gitu lagi. Yang ada malah membahayakan Mbak Hindunnya itu. Katanya kasihan gitu kan. Katanya mau nyelamatin. Ya pokoknya intinya saya ikut. Saya mau ikut, mau tahu kondisinya adik saya gimana, keadaannya sekarang gimana. Saya intinya mau ikut telisik ke sana. Aduh gimana ya, kita berdebat pun kayaknya nggak ada guna. Daripada kita buang-buang waktu untuk perdebatan. Begini saja menurut saya. Jadi kalian nggak usah berdebat ya. Saya memaklumi kekhawatiran Mas Kolik, karena bagaimanapun itu adalah adik perempuannya yang harus beliau sebagai seorang kakak menjaga. Saya memaklumi ya. Tapi di sini nggak apa-apa lah. Kalian juga menyadarilah, namanya kalau saudara kalian sendiri dalam keadaan membahayakan pasti nggak tenang juga kan. Gini aja Mas Kolik ya, saya ada perjanjian, boleh ikut, tapi saya minta tolong di sini jangan malah membuat ricuh. Karena kamu kan tahu Ustadz siapa itu namanya, Subro. Ustadz Subro itu dimana kalau ada orang yang memusuhi dan menghalangi apa yang dia lakukan, maka itu akan dicelakai. Jadi saya tidak ingin perjalanan kita ini terhambat justru karena nanti Mas Kolik tidak bisa mengendalikan diri. Bagaimana? Kalau iya kita berangkat, tapi kalau enggak lebih baik kita fatalkan aja. Ya. Bagaimana? Iya, saya mau ikut. Saya janji Bener ya? akan apa? Nahan emosi. Bener ya? Saya pegang ucapan sampean ya. Iya. Nah, kalian saksi gitu. Baik sahabat, Mas Kolik mau ikut saran kita ya, perjanjian dengan saya. Insya Allah beliau tidak akan mengganggu lah. Semoga aman-aman saja. Karena ini Ustadz Subro ini sangat membahayakan sekali. Dimana tadi saya melihat di channelnya Gio bahwa yang kayak Ustadz Aziz itu agak sedikit menentang, juga kayaknya tidak terima dengan kelakuannya sehingga sampai muntah darah. Dan Mas Kolik sendiri kan tadi sampai muntah darah ya, sampai kayak gitu terluka. Tapi Masya Allah memang benar-benar sakti, dalam sekejap sembuh. Wah, pasti orang-orang akan berdatangan untuk berobat ini. Kalau sampai tahu. Atau apa Mi? Pasti ya apa? Bersekutu sama iblis Nggak itu. Mi. percaya. Saya sendiri belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah berjumpa. Makanya sekarang ini saya ingin menemui beliau. Satu sih ingin mengintai sebenarnya, tapi lihat situasi apakah saya bisa menemui beliau sama Mbak Hindun. Semoga aja bisa membawa pulang, tapi saya kan sendiri kan belum tahu
Yang penting kita Mas Kolik bisa kendalikan, kalian juga jangan brutal. Karena orang ini tidak bisa dilawan. Dilawan pun percuma, nyawa kita yang akan melayang nanti malahan. Ya, kita harus cari tahu kelemahannya dari Ustadz Subro ini. Pastilah sesakti apapun orang itu pasti ada kelemahannya. Tapi kita belum tahu. Saya sendiri, saya aja nggak tahu, apalagi yang lain. Gus sendiri juga belum tahu gitu. Tapi sahabat, sebelum kita melangkah ke sana, biar kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kita bersolawat dulu seperti biasanya. Ya, kita sholawat bareng-bareng agar perjalanan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kemudahan serta kelancaran. Mas Kolik pun dikasih ketenangan batinnya sehingga tidak gegabah untuk mengambil tindakan. Baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemanapun kaki kita melangkah, kita jangan pernah lupa dan kita jangan menjauh dari Allah. Libatkan Allah agar perjalanan kita dijaga oleh Allah. Baik Mas Kolik sama Mbak Depi dan Mbak Helen, ayo kita langsung aja perjalanan kita menuju ke lokasi di mana kalian yang udah tahu di mana lokasinya. Mas Kolik mungkin hafal, sama Mbak Helen yang udah ke sana, ayo tunjukkan jalan di mana lokasinya berada. Saya akan ikuti aja karena saya baru pertama kali nih untuk ke sana. Ayo Mbak Helen sama Mas Kolik. Ingat ya pesan Umi, jangan sampai berbuat sesuatu yang fatal. Hati-hati betul dengan orang ini. Kayaknya kalau saya mengikuti dari kemarin sama tadi, orang ini benar-benar melakukan perbuatan istidraj. Kenapa? Orang yang seperti ini kayaknya ingin, memang kalimatnya sangat lemah lembut, kalem ya. Kalimatnya itu kayak orang alim. Jam segini ini biasanya katanya informasinya masih ramai lokasinya. Di tempat itu masih ramai. Sebenarnya Mas Kolik tadi kenapa tiba-tiba muntah darah? Mungkin bisa diceritakan. Ya kayak ya cuma dipanggil nama saya terus saya kayak pusing, panas, dada kayak berdebar, langsung keluar darah gitu aja. Keluar darah ya? Apa karena apa sihir? Kalau memang itu sihir ya, sihir itu bisa masuk. Apa karena posisinya sampean emosi? Waktu itu posisi sampean emosi nggak? Ya emosi Umi, kan saya orangnya emosian ya. Jadi gampang kepancing ya? Ya. Tapi anehnya Ajis juga sempat terkena muntah darah juga. Masalahnya Aziz emosi nggak waktu itu? Ya emosi tapi enggak terlalu enggak terlalu tinggi emosinya, tapi ya sempat muntah darah. Karena gini Mas Kolik ya, iblis setan itu di saat kita posisinya emosi itu pasti masuk ke sama kita walaupun emosinya tidak tinggi. Kemungkinan besar kenapa sih kalian ini bisa kena serangan sampai muntah darah? Ya karena posisinya kalian emosi. Makanya saya wanti-wanti di sini nanti jangan sampai ada yang emosi di antara kalian bertiga. Ya. Iya. Bagaimanapun mereka memancing, saya melihat Ustadz Jabbar ini orangnya kayaknya lemah lembut, tutur katanya lemah lembut, tapi sangat mematikan ajiannya. Maaf ini Ustadz Oh, Kiai Subro. Kiai Subro ya, Kiai Subro sampai kleru ya, sampai
panik mungkin Umi. Karena saya juga belum mengenal orang ini, gitu, belum terlalu kenal. Cuman saya mengikuti aja gitu, mengikuti di Gio kemarin sama hari ini. Kok kayak gini nih orang, gitu. Sampai mencium kaki. Apa itu memang disaksikan sendiri sama Mas Kolik? Kalau di situ tuh apa namanya? Kalau ada pasien sakit suruh mencium kaki, Ya, atau santrinya? kalau menyaksikan penyembuhannya ya enggak pernah Umi. Oh, Santrinya banyak, pengikutnya juga banyak. Warga-warga apa sekitar itu juga banyak yang percaya sama kesaktiannya. langsung sembuh ya seketika. Saya tadi melihat di Gio kayak gitu, hanya dengan seketika tangannya kayaknya saya melihat ditaruh di kepala ya, langsung itu rasanya seperti apa sih waktu setelah ada serangan itu, dadanya sakit muntah darah, terus tiba-tiba sampai sembuh, itu gimana reaksi waktu dia penyembuhannya tuh? Bisa diceritakan nggak sama netizen? Reaksinya ya kayak baca mantra gitu, waktu taruh kepala sini, kepala rasanya anget, Gitu ya? kayak ada yang ditarik gitu. Aneh juga ya. Iya. Tapi benar-benar sakti. Dan saya belum pernah menemukan seorang ibarat kata tabib ya, Iya. alternatif yang langsung dengan seketika sembuh. Ini posisinya masih agak jauh. Ya, Bentar. 5. ini perjalanan kita di mana lokasinya? Udah deket apa? Masih jauh? Sebentar lagi nyampe kok Umi. Sebentar lagi nyampe. Ayo kalian yang tahu penunjuk jalan di mana? Monggo Umi. Kira-kira Kolik ikut enggak ya? Saya kok jadi ragu. Aku juga Umi. Kalau gitu Mas Kolik di sini aja ya, sesuai perjanjian. Jadi biar saya sama Helen kan tahu jalannya. Jadi gak usah ikut, kamu di sini aja. Saya tetap ikut aja. Saya ingin tahu apa kondisinya adik saya Hindu Umi. Itu adik saya loh, kasihan loh. Tapi saya kurang setuju kalau Mas Kolik ini ikut. Nanti malah kita bukannya bisa membawa Hindun pulang takutnya. Ya tapi saya kan takut nanti Hindun diapa-apain. Dia kan perempuan. Di sana cuma apa? Iya juga. Tapi ingat loh dengan janjinya, kalau misalnya Mas Holik ini melanggar janjinya, nanti bisa batal gitu apa yang kita rencanain ini. Ya insya Allah Jangan saya batal. bisa nahan emosi. Janji ya? Iya. Bisa ya. Oke. Kalau bisa yuk kita nggak usah buang-buang waktu, secepat aja kasihan. Saya juga kepikiran. Ayo kalian yang tahu jalan di mana? Jalan dulu. Tunjukkan di mana jalannya. Ayo deh, ayo ya. Tuh, Mi. Nah, tuh. Oh, lokasinya Kelihatan di sini. rame-rame. Oh, ya. Memang rame ya. Masih jam segini masih rame. Itu ada spanduknya juga. Apa itu namanya? Pengobatan alternatif Kiai Subro. Namanya ngeri ya. Ayo langsung kita datang baik-baik aja. Coba. Agak ke sini. Kolek. Perjanjiannya apa? Mas Koliknya. Itu loh Hindu, Mbak. Iya. Kasihan, Mbak. Kan tadi perjanjiannya nggak gitu Mbak ya? Ini tadi udah janji loh pada Mas. Ngapain kembali lagi ke sini? Kon balik mana kon, Wit? Mana Ngapain, kon Dik? balik? Aku mau ngambil adikku. Kak, ayo. Kak Isapa itu adikku loh. Sudah jadi murid Kamu guru apain? saya ini. Kamu apain adikku? Siapa? Mas, sabar. Apa dulu? Assalamualaikum. Oh ini lokasinya di sini. Iya, Umi. Coba ditanya, bisa koordinasi sama Mbak Hindun enggak? Saya kesini bertamu, ingin mengajak pulang Mbak Hindun. Oh, enggak bisa. Bisa. Kalau jajak pulang nggak bisa. Memang kenapa? Ini amanah dari guru saya. Amanah gimana? Saya suruh menjaga ini. Menjaga. Menjaga. Apa? Kamu telantarkan kayak gini, jaga. Telantar.
Ayo kesini. Adikku loh. Apain? Gini, Ngapain? kalau kalian bisa diajak bicara baik-baik, kami akan bicara baik-baik. Tapi kalau enggak, kami akan menjemput paksa Mbak Hindun. Dia harus dibawa pulang sekarang. Mana guru kalian? Kami sedang istirahat. Jangan alasan, pasti alasan kamu. Mana gurumu? Istirahat, sudah dibilang istirahat. Kita jemput paksa. Kalian Nggak bisa. bawa Hindun. Enggak. Kolek, hadapi ini santri. Kita nggak bisa kan? Awas, awas. Jangan sampai ada yang terluka. Apa kamu? Ayo. Awas. Tenang. Kalian tenang. Ayo Helen. Coba Helen sama Depi. Bawa Hindun. Kolek hadapi santri. Enggak. Nggak bisa. Enggak bisa. Lepaskan. Kamu kesini Nggak bisa. ya, maksud kamu apa ya? Kalau enggak, panggil guru kalian keluar. Enggak. Guru kami sedang istirahat. Gak bisa diganggu. Bisa ini. Coba apa? Awas, awas, awas. Awas Kolek. Ayo Hindun bawa pergi. Oh sudah. Awas. Awas Kolek. Ayo. Awas. Kamu iblis. Ingat. Keluar dari raganya Hindun. Jangan ikut campur urusanku. Saya harus ikut campur. Karena mereka. Dia adalah saudara saya. Keluar dari raganya Hindun. Kamu akan melawanku. Saya tidak akan melawan Hindun, tapi melawan iblis yang ada di raga Hindun. Jika kamu tetap ingin melawanku, akan banyak korban yang berjatuhan. Saya akan tetap melawanmu sampai benar-benar kamu keluar dari jiwanya Hindun. Saya tidak akan keluar. Allahu Akbar. Allah. Kolek bangun. Ayo keluar. Keluar dari raganya Hindun. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Depi, Helen, Kolek menjauh. Ini bukan Hindun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Allahu Akbar. Kalian bilang sama guru kalian, saya akan datang lagi dan saya akan perhitungan dengan guru kalian. Suruh keluar. Ingat, saya akan membawa Hindun. Untuk saat ini saya akan meninggalkan kalian dan saya akan datang lagi untuk menemui guru kalian. Tunggu kedatangan saya lagi. Kolek, nggak apa-apa. Kalian, ayo kita pergi dulu. Kita nggak bisa membawa Hindun. Awas. Di raga Hindun masih ada iblis. Ayo kita keluar dulu untuk menyelamatkan diri. Tunggu kedatangan saya lagi. Sampaikan pada guru kalian. Berhenti dulu. Kenapa kamu tadi brutal, Kolik? Tidak seharusnya kamu melakukan itu. Kasihan adikku Umi. Sudah, yang akan menolong Hindun banyak, bukan cuma kita. Habis ini, untuk sahabat-sahabat di luar sana, Mas Yudi, Ustadz Yudis, Ustadz Farhan akan turut ikut andil, turun ke lapangan untuk melanjutkan perjuangan ini. Kalian harus istirahat dulu, harus memulihkan tenaga, jangan gegabah. Ikuti sahabat di Padepokan, ada Ustadz Yudis yang perjalanan ke sini menyusul. Jadi saya untuk menyelamatkan kalian harus pulang dulu, istirahat dulu, jangan asal gabah. Saya berpesan jangan gabah. Di raga Hindun itu ada iblis yang menguasai. Maaf Umi. Tidak bisa dilawan dengan itu. Kalian harus bisa bacaan-bacaan Al-Quran yang harus bisa mengalahkan dia. Hari ini kita gagal, tidak bisa menemui guru mereka. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Masih akan berlanjut di hari yang akan datang. Dan sekarang ada dari Padepokan Ilmu Hikmah yang akan dipimpin oleh Mas Yudis, Ustadz Yudis, untuk
menjumpai gurunya, siapa tahu bertemu dengan Kiai Sugeng. Dari itu aja mungkin sahabat dari saya harus menyelamatkan mereka bertiga untuk pulang dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.